Halo Akasian, welcome back to Podcast Akasia Session. Nah, perkenalkan nama saya Setiawan, dan kali ini saya nggak sendiri nih, saya ditemani oleh... Halo, aku Natali. Nah, di episode kali ini kita mau ngebahas gimana sih siap menghadapi berbagai tantangan gitu kan. Nggak terus ada di dalam zona nyaman. Nah, wah menarik banget nih. Jadi keluar dari zona nyaman tuh biar kita nggak berada di satu titik doang. Kita juga bisa dapat tantangan-tantangan baru yang tentunya juga bisa meningkatkan value dari diri kita. Nah, benar banget. Tapi kita juga nggak akan bahas ini berdua. Kita akan ditemani oleh narasumber yang keren banget. Nah, Akasian kayaknya udah pada tahu sih harusnya siapa narasumbernya. Benar gak sih, Wan? Nah, tapi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu nih gitu kan, siapa sih narasumbernya? Kita kasih clue aja dulu gimana. Clue yang pertama apa nih, Wan? Oke, nah yang pertama nih buat teman-teman yang kuliah di UBM ini pasti tahu banget nih, apalagi di jurusan akuntansi. Jadi dia ini adalah salah satu dosen di jurusan akuntansi. Betul banget. Lanjut nih, clue yang kedua apa? Oke, nah yang kedua ini narasumber kita kali ini tuh dia pernah nulis buku. Bukunya itu namanya Mahir Akuntansi. Nah, ada yang udah pernah baca atau mungkin belajar kan nih pakai buku ini, khususnya di dalam bidang akuntansi biaya. Harusnya udah bisa ditebak ya, Wan, siapa narasumbernya gitu kan ya. Nah, boleh nih ada clue lagi nggak nih? Oke, ini yang terakhir nih ya. Nah, beliau ini baru aja nih dapat jabatan baru di organisasi IAI sebagai Wakil Koordinator IAI Kompartemen Akuntan Pendidik di wilayah DKI Jakarta. Mungkin yang lain udah pada tahu nih karena kita juga udah sempat post di IG kita. Bener banget. Nah, dari ketiga clue ini harusnya udah bisa kejawab ya, karena udah ketebak banget gitu. Siapa sih narasumbernya? Nah, tanpa harus tunggu berlama-lama lagi, langsung kita panggil aja. Kita sambut aja, Iwan. Ini dia Pak Temi Ayo. Setiawan. Halo Bapak, selamat siang. Gimana kabarnya? Kabar saya baik, gimana kabar Awan dan Natali? Baik, Pak. Wah, saya sih baik banget nih. Ya, apalagi sudah mau masuk kuliah ya, persiapkan diri kalian juga. Nah, tentunya kalian juga harus selalu jaga kesehatan dan kita doakan sama-sama semoga masalah COVID ini segera berlalu ya. Biar Amin. kalian bisa segera ke Amin. kampus. Kangen nggak ke kampus? Oh, kangen banget, Pak. Kangen banget. Kangen B1, Kangen banget. Pak. Oke. Ya, kangen banget dengan kampus ya. Kita doakan mudah-mudahan permasalahan Jakarta, permasalahan Indonesia ya saat ini di tengah COVID bisa segera teratasi dan kehidupan kita masuk ke era bukan normal lagi ya, ke era new normal ya. Oke. Siap. Gimana? Apa yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, sebelumnya kita tuh udah nge-share question box di IG Hima Akasia. Nah, dari situ tuh kita ngasih kesempatan buat kayak mahasiswa-mahasiswi akuntansi untuk tanya-tanya sedikit nih tentang Bapak. Nah, gimana Bapak, siap nggak nih beberapa pertanyaan yang udah kita siapkan? Ya, sebenarnya deg-degan sih, tapi untuk mahasiswa saya siap-siap aja deh. Oke, gantian ya, saya ditanya oleh mahasiswa. Oke, silakan. Mantap. Apa nih yang mau diketahui tentang saya, profesi, dan kehidupan saya? Silakan. Oke. Nah, jadi gini Pak, kayaknya tuh Bapak itu tertarik banget nih sama bidang akuntansi. Itu kira-kira gimana dan sejak kapan sih Pak? Oke, kalau saya memang kayaknya kalau saya lihat-lihat saya sangat benar-benar dikatakan jatuh cinta banget ya sama dunia akuntansi itu. Nah, jadi awal muasalnya adalah ketika waktu saya SMP dulu, saya sekolah di SMP Ketapang saat itu, dan ada satu mata pelajaran ya, namanya mata pelajaran muatan lokal tata buku. Nah, di situ saya mulai kenal nih apa sih yang namanya pembukuan. Nah, kemudian saya masuk ke SMA dan di SMA itu ada mata pelajaran akuntansi. Wah, mata pelajaran akuntansi itu saya suka banget ya, kebetulan karena guru yang mengajarkan, ya saya masih ingat ya, ada dua gurunya, namanya Bu Martina dan Pak Sudianto. Guru saya itu luar biasa banget mengantarkan mata pelajaran akuntansi sehingga membuat saya paham 100%. Dan saya suka banget. Nah, karena saya suka, akhirnya saya kuliah menekuni bidang akuntansi. Saya pikir akuntansi itu cuma masalah debit kredit ya, karena waktu di sekolahan kita belajarnya hal yang sederhana saja. Tapi pada saat saya kuliah, wah luas banget ya pemahaman tentang akuntansi. Bahkan kita belajar bagaimana menjadi entrepreneur, mengendalikan usaha, mengambil keputusan. Nah, jadi akuntansi itu benar-benar ilmu yang sangat dipakai dalam praktik bisnis. Nah, saking saya sukanya waktu S1, kemudian saya melanjutkan studi terus sampai di S3. Profesi saya juga sekarang di accounting dan saya sangat suka banget sih sebenarnya.
Nah, itulah awal kenapa saya suka sampai saat ini. Gitu. Oke, wah, berarti bener banget nih. Jadi kayak akuntansi itu bukan hanya sekedar debit sama kredit doang. Banyak hal loh. Kamu belajar SIA juga kan ya, Awan ya, sistem informasi akuntansi. Nah, itu Iya, juga tuh sebenarnya karena kita belajar bagaimana kita mengkombinasikan informasi-informasi dalam perusahaan, nah sehingga menyediakan informasi yang reliable. Nah, SIA-nya itu harus diperhatikan sekali. Kemudian kamu sudah dapat mata kuliah pajak, audit. Nah, luas banget kan ya akuntansi itu kan ya. Nah, jadi ya iya, itulah. luas banget. Betul, itu yang menyebabkan saya suka. Karena bisnis itu sangat perlu hal-hal seperti itu. Kalau saya sih ya, bicara bahwa untuk mahasiswa yang kuliah akuntansi, ingat prinsip 5 hal. Kuasailah akuntansi keuangan, akuntansi biaya dan manajemen, sistem informasi akuntansi, kemudian auditing dan perpajakan. Nah, kalau kamu sudah bisa menguasai, pasti kamu nanti sukses pada saat kamu terjun di industri sebagai akuntan. Wah, terus saya juga tadi tertarik nih Pak sama guru SMA Bapak, Ibu Martina sama Pak siapa tadi Pak? Sudianto. Nah, itu guru SMA Sudianto. favorit saya itu. Ya, betul. Nah, kira-kira gimana sih cara belajar mereka? Apakah itu membuat Bapak tertarik jadi seorang guru? Kan Bapak sekarang juga jadi dosen juga kan? Pada saat itu sih sebenarnya mata kuliah akuntansi termasuk mata pelajaran, mata kuliah ya, mata pelajaran akuntansi itu termasuk susah-susah gampang ya. Ada sebagian anak yang paham, ada juga bahkan banyak yang nggak ngerti. Tapi entah kenapa bagi saya mereka berdua itu bisa benar-benar deliver apa knowledge mereka dengan sabar, orang yang baik juga gitu. Nah, sehingga saya benar-benar paham. Nah, apalagi mereka kalau ditanya sama murid-muridnya tuh ya benar-benar mau jawabnya pelan-pelan dan menjelaskan gitu. Saya suka banget sih. Nah, itu mungkin yang membuat saya pada saat sekarang saya menjadi dosen atau dulu saya pernah menjadi guru, saya benar-benar menteladani bagaimana mengajar akuntansi itu secara bertahap, kemudian mentransfer logikanya dulu dan seterusnya. Jadi mereka yang membuat saya termotivasi. Nah, tetapi kalau untuk di bidang akuntansi secara luas ya tentunya saya memotivasi diri saya sendiri dari saya melihat industri, pengalaman-pengalaman orang sukses gitu ya, saya merasa bahwa oh ternyata akuntansi itu kunci loh dalam sebuah perusahaan gitu kan. Nah, bagaimana perusahaan itu bisa bertahan untuk keberlanjutan jangka panjang. Nah, saya sangat suka mempelajari hal-hal itu. Nah, di situ ada dalam ilmu akuntansi. Jadi, akhirnya semakin lama saya semakin suka dalam praktek industri pun dalam keseharian kan saya tidak hanya sebagai seorang pengajar, tetapi saya juga praktisi. Nah, saya menikmati sekali karena dari setiap hari saya menghadapi klien, automatically saya belajar hal yang baru dan saya mengembangkan apa yang saya pahami, apa yang saya miliki, dan terus berkembang sampai sekarang gitu. Jadi, saya suka banget sih Awan untuk menjadi praktisi di bidang akuntansi. Oke, saya juga tadi sempat dengar nih Pak, kan kayak Bapak ngomong tadi, saya biasa nanyain ke mahasiswa, terus sekarang balik ditanya. Nah, terus kok kelihatannya kayak Bapak ini kayak suka banget gitu buat ngajak mahasiswa selalu optimis serta mengoptimalkan waktu belajar dalam kuliah akuntansi. Terus kenapa ya Pak ya? Apalagi kan di Oh iya saat Pak, pandemi kan mungkin orang-orang lagi pada males-malesan, kayak males banget gak sih buka Zoom buat belajar. Itu gimana cara Bapak buat mengoptimiskan oke. Mengoptimalkan. Kalau mengoptimalkan saya kuliah? iya, betul. Nah, kalau saya sih ya berpikir gini, kalian walaupun sekarang lagi Zoom di rumah udah hampir 1 tahun, bahkan menuju 1,5 tahun ya, kalian belajar di rumah. Nah, tentunya itu menjadi sebuah perubahan pola belajar mengajar. Nah, tentunya kami sebagai pengajar ya, baik ada guru di level sekolah atau ada dosen di level universitas, kita juga berupaya untuk memaksimalkan apa yang kita deliver dengan keterbatasan untuk tidak bisa tatap muka, tetap maksimal. Nah, jadi sayang sekali kalau kalian yang sekarang lagi kuliah dan tidak menggunakan waktu kalian untuk belajar secara maksimal. Kita cuma mengalami perbedaan apa sih? Perbedaan metode pembelajaran kok, gitu kan? Karena biasanya dengan secara onsite kita bisa tatap muka, interaksi langsung. Hal ini secara online, kita pun sebenarnya dengan online Zoom atau kita menggunakan Meet gitu ya, kita masih bisa tanya jawab, cuman memang kita tidak berinteraksi dalam satu ruang yang sama gitu kan. Nah, Anda di rumah, saya mungkin di rumah saya dan seterusnya. Nah, maksimalkan juga tentunya apa yang kamu dapat di kuliah karena kan kamu belajar itu dari dosen itu banyak yang bisa kamu gali loh. Jadi kalau kamu bayar kuliah itu bukan cuma sekedar kamu dapat nilainya, tapi kamu dapat ilmunya.
Makanya setiap kali saya ngajar, saya selalu bilang, walaupun kalian tutup kamera, tolong posisikan senyaman mungkin kamu di rumah untuk belajar, mengikuti pembelajaran saya, mengerjakan soal. Nah, kita cuma bermasalah beda metode saja saat ini. Jadi, kalau saya punya saran buat kalian yang lagi belajar online, terus semangat ya, walaupun memang ada kadang-kadang sisipan-sisipan motivasi yang membuat kita down, ya nggak apa-apa lah, 1-2 kali kita butuh itu gitu ya. Kita perlu lari daripada rutinitas kita. Tetapi selalu ingat bahwa waktu itu tidak berjalan mundur, berjalan maju. Jadi 1,5 tahun kalian yang tadinya duduk Awan dan Natali sekarang udah di semester 4. Berarti tadinya itu kalian ada di semester 2 ya kan? Di semester 2, sekarang udah semester 4. Kamu bayangin nggak sih? Nanti kamu masuk ke kampus lagi udah semester 5. Jadi serasa dari 2 ke 5 gitu kan? Ya betul ya Natali ya Awan ya. Nah, artinya apa? Kita waktu nggak jalan mundur loh. Apa yang kamu buang-buang selama 1,5 tahun itu nggak akan pernah bisa ulang lagi. Jadi, selama kamu belajar di rumah kalian semua, optimalkan waktu kalian, ya. Gayanya boleh berubah, tapi tetap semangatnya sama. Misalnya, pas lagi dengerin dosen, saya lagi sambil mengerjakan yang lain loh. Ya nggak apa-apa kalau kamu bisa multitasking seperti itu. Tapi apa yang tertinggal, kamu kejar sendiri. Jadi, anggaplah ini bukan suatu keterbatasan loh, kesempatan ini malah apa? Anggap sebagai suatu momen kamu bisa mengekspresikan cara lain dalam belajar. Jadi jangan dianggap sekarang lagi online berarti ini adalah titik kelemahan nih. Ya udah saya nggak usah maksimal. Bukan, tetapi dengan sekarang kondisi seperti ini kamu dipaksakan untuk masuk kepada era new normal kan, pembiasaan baru, adaptasi baru. Ya udah, jadi kamu dalam satu tempat di rumah, kamu bisa melakukan hal yang lain sambil belajar. Nah, itu positifnya, ya. Jadi, kalau saya sih selalu memotivasi kalian semua untuk optimis gitu. Karena saya tipe orang yang selalu optimis dan selalu melihat peluang. Oke, kalau didengar-dengar tadi, Pak Temi kan udah bilang, selalu optimis gitu kan, selalu optimis, selalu memanfaatkan peluang gitu. Pak Temi itu berarti, bersemangat banget ya Pak orangnya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, pernah nggak sih Pak ada di comfort zone gitu kan, terus pas harus keluar dari comfort zone itu tuh, aduh, nggak siap nih untuk menghadapi tantangan itu gitu. Oke. Kalau bicara tentang comfort zone, pernah nggak sih Pak Temi berada dalam comfort zone? Pernah, tetapi saya tidak pernah mau lama. Kenapa? Karena buat saya itu, saya tidak suka dengan suatu lingkungan yang namanya comfort zone ya. Karena comfort zone itu membuat kita akhirnya tidak mau berkembang dalam kreativitas kita, dan mungkin kita akan cenderung secara psikologis karena kita terbawa nyaman terus, kita akan terlalu takut untuk situasi yang tertekan, situasi yang sulit gitu ya. Kalau saya tipenya adalah ketika saya di comfort zone, saya lagi beristirahat namanya. Saya istirahat mengumpulkan tenaga. Tapi istirahat itu ada batas waktunya kan. Nah, saya selalu mencari tantangan baru lagi. Jadi, karena apa? Karena saya merasa bahwa kita itu selalu harus hidup dalam hal yang namanya berjuang. Mencapai apa yang disebut dengan goals kita. Kalau kamu sudah mencapai goals kamu, Natalia, misalnya lulus menjadi sarjana akuntansi setelah 4 tahun. Nah, tentunya apakah kamu mau terlena? Ya udahlah, kalau saya udah lulus, saya ngaso dulu, nyantai dulu, nyari kerjaan yang biasa-biasa aja. Kan nggak juga. Tetapi ada goals lagi yang baru, ada goals lagi yang baru. Nah, jangan berikan ruang waktu Anda untuk terlalu lama di comfort zone. Nanti malah Anda bisa tertinggal jauh ya Pak? Iya, tertinggal jauh, betul. Walaupun ada iya, tapi kalau saya lebih cenderung gini, walaupun ada pepatah mengatakan gini, kan ada yang mendefense saya seperti ini. Kita nggak usah lah bertanding dengan orang lain, kan setiap orang punya tracknya masing-masing gitu ya. Ya udah, track dia seperti itu, track saya seperti ini. Ya, kalau saya sih sependapat aja, setiap orang memang tidak perlu bertanding dengan orang lain ya, kalau nggak kita merasa capek sendiri gitu ya. Tapi ingat bahwa kita sebenarnya bukan bertanding dengan orang lain, tetapi kita adalah bertanding dengan masa lalu kita, mempersiapkan masa depan loh. Nah, jadi kita itu menandingkan diri kita sendiri bahwa kita punya keterbatasan. Dulu di usia saya 20-an, nah tentunya saya punya tenaga yang berbeda, ya kan? Punya kesibukan yang berbeda, mungkin lingkungan yang berbeda. Ketika saya sekarang udah memasuki usia 30 tahunan, saya merasa fisik saya juga sudah mulai berubah rasanya dan seterusnya. Tentunya tadi saya bilang, kita tidak bertanding dengan orang lain. Saya tidak mau merasa bahwa saya kalah dari orang lain. Bukan. Karena saya tidak menandingkan diri saya dengan orang lain. Tetapi saya melihat bahwa apa yang ada pada masa lalu saya itu menjadi cerminan buat saya loh.
Kalau dulu saya bisa seperti itu, kenapa sekarang enggak? Berarti saya harus lebih dong, tapi dengan cara yang lebih kreatif gitu ya. Saya selalu men-challenge diri saya sendiri gitu. Jadi kalau bicara tentang comfort zone, ya saya pasti pernah, tapi saya tidak pernah mau dalam comfort zone yang terlalu lama. Tantangan itu membuat saya selalu pengen mencari tantangan lain. Nah, karena disitulah kita berkembang dan itu menentukan value kita loh, teman-teman. Jadi, bagaimana seseorang itu dinilai value-nya, seberapa banyak dia bisa mengatasi banyak tantangan, gitu. Nah, tantangan itu bisa dilihat dari apa hasilnya? Pencapaian kita, kemudian bagaimana tingkat kesabaran kita, kematangan emosional kita, kemudian pengetahuan intelektual kita juga itu merupakan ukuran-ukuran pencapaian ketika kita bisa melewati banyak tantangan. Wah, menarik banget Pak. Banyak banget nih motivasi baru ya Pak untuk siap menghadapi tantangan, untuk jangan takut untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin kita pikir kita nggak mampu, tapi kalau belum kita coba kan kita juga nggak pernah tahu ya Pak gitu. Betul sekali, Nat. Pak tapi kan nih berarti suka banget sama tantangan, terus orangnya semangat banget ya Pak. Mungkin dua hal ini salah dua rahasia Pak Temi bisa sukses di usia muda nih Pak. Soalnya ada yang nanya nih Pak, apa sih gitu kan? Gimana sih caranya bisa sukses di usia muda gitu, kayak Pak Temi? Oke, kalau saya bilang sih mungkin terlalu berlebih kalau saya dikatakan sukses di usia muda ya. Karena saya merasa selalu gini, kesuksesan itu kan bagian dari sukses yang lain juga. Artinya, saya cuma mengatakan bahwa saya lagi on proses lah. On proses. Karena sukses itu saya belum lihat pada diri saya sendiri itu yang terlalu sukses. Tapi kalau dikatakan ada gak perkembangan? Oh, ada. Setiap tahap dalam hidup saya punya progres gitu ya. Walaupun saya tidak menyebutkan sebagai suatu sukses. Karena tentunya saya masih punya dreams, impian-impian yang saya ingin capai gitu kan. Nah, tentunya yang membuat saya banyak berhasil ya adalah pertama ya tentunya ya kita harus dekat sama Tuhan ya. Artinya selalu kita punya kedekatan, kita harus doa sama Tuhan untuk setiap yang kita pengen gitu kan. Nah, yang kedua adalah keteguhan hati. Nah, untuk menghadapi tantangan itu dua. Jadi sesibuknya saya, karena saya juga bukan orang yang terlalu beriman gitu, sesibuknya saya, pas lewat saya ingat, saya doa gitu ya. Saya selalu ingat seperti itu. Ingatlah kalian juga sama bahwa kadang-kadang planning yang kita rencanakan itu ya belum tentu loh 100% ditentukan di tangan kita ya kan. Nah, jadi itu satu, betul. Jadi saya selalu tuh walaupun di setiap kesempatan yang kadang-kadang banyak lupanya dibanding ingat. Nah, itu nomor satu. Yang kedua adalah memiliki keteguhan hati. Karena kalau saya itu tipe orangnya gini, kalau saya mau sesuatu, ya sejauh sesuatu itu baik ya. Kalau saya mau sesuatu, saya pasti akan bisa capai. Tapi tinggal tunggu timing. Nah, kalau saya orangnya tipenya gini, nggak suka yang kayak, ya udahlah, itu masih jauh, itu masih susah, nanti aja gitu. Nggak bisa. Kalau saya adalah, saya mau punya sesuatu nih, saya mau mencapai sesuatu. Ya udah, saya cicil dulu nih dari apa yang saya bisa. Cicil dulu sedikit, sedikit, sedikit. Kita nggak usah tahu kapan itu, nanti aja itu kapan ya. Tetapi nanti saat momennya tiba, nah, kita sudah persiapkan diri kita sendiri. Nah, jadi itu tips yang kedua ya, harus teguh. Apa yang kamu mau, ya kamu harus benar-benar jadikan goals. Dan yang ketiga adalah semangat dalam mencapainya. Nah, kebanyakan orang itu mungkin tahu goals-nya, teguh dia. Nah, tapi tadi dia kurang mencicil apa yang seharusnya dia bisa ambil. Contoh nih ya, bagi kalian sebagai seorang mahasiswa deh ya, saya jadi nggak terlalu abstrak nih. Contoh bagi kalian seorang mahasiswa. Wah, saya tuh kalau udah lulus nih dari UBM, saya tuh pengen deh kerja di perusahaan asing yang siapa tahu saya punya peluang loh, ternyata bisa kerja di luar negeri. Yang sekarang orang tuh susah loh nyari kerja di luar negeri, saya tuh pengen dari perusahaan yang saya masukin, saya bisa kerja di luar negeri nanti, bahkan saya punya izin tinggal di sana, wah kayaknya tuh impian saya banget gitu kan. Nah, terus kapan? Ya udah nanti aja deh, tunggu kuliah saya baru belajar bahasa. Nah, kayaknya kata orang akuntansi itu harus bisa pajak. Ya udahlah, tunggu kuliah nanti selesai aja, udah 4 tahun, saya baru mau nih ambil brevet. Lah, kalau semua ditunggu, ya kan nanti, ibaratnya perusahaan multinasional kan saya kerjanya masih, kalau Natalia sama Awan kan kerja mungkin sana semester 4. Ya anggaplah kerja masih 2 tahun lagi gitu ya. Ya kerja 2 tahun lagi nih katanya. Kita katanya harus cari pengalaman dulu 1-2 tahun, berarti 4 tahun lagi. Ya iyalah, nanti 4 tahun lagi deh pas saat saya mau melamar pekerjaan di perusahaan multinasional,
yang saya pikir bisa ke luar negeri itu nanti 4 tahun lagi, ya udah nanti aja tunggu 4 tahun saya baru belajar bahasa, saya baru ambil yang dibutuhkan. Nah, itu saya nggak seperti itu orangnya. Kalau saya mikir gini, oke, nanti di tahun 4 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau mungkin 6 tahun lagi atau nggak tahu kapan nanti, saya pasti bisa deh masuk perusahaan besar yang mana perusahaan itu banyak orang asing, kemudian perusahaan itu mungkin multinasional, saya tiba-tiba bisa diterbangin ke company-nya dia di induknya, di parent company-nya mungkin di Jepang, di Korea, di Australia, di Amerika, mungkin bahkan yang dekat-dekat di Singapura. Pengen banget deh. Terus saya katanya orang bisa kerja di sana 6 bulan, terus balik Indonesia. Wah, saya pengen banget gitu kan. Nah, kalau saya akan gimana? Saya mulai sekarang ini, pokoknya bahasa Inggris saya itu harus lancar. Nanti kalau saya di interview tuh, saya udah terbiasa. Ya udah, saya mau ambil belajar dari, iya, saya mau dari YouTube deh denger-denger dulu karena les sekarang lagi mahal. Ya udah, belajar. Kata orang ya, perusahaan di luar itu selain kita punya bahasa, saya harus punya soft skill yang lain loh. Apa ya? Public speaking saya bagus gak ya? Presentasi saya bagus gak ya? Coba saya kalau ada tugas saya mau buat yang bagus biar teman-teman tuh kayak kagum gitu loh. Jadi saya pengen coba rasanya kayak gimana ya. Nah, atau kata orang harus bisa pajak loh. Sekarang kita nggak cuma lulus dengan ijazah. Apa ya yang saya bisa tabung nanti? Padahal saya belum tahu loh kapan saya akan melamar ke perusahaan itu. Saya belum tahu bahwa apa sih spesifikasinya. Tapi setidaknya saya nggak mau tinggal diam nunggu nanti. Sekarang saya udah prepare. Gitu. Nah, jadi mungkin ada sedikit motivasi buat kalian ya. Banyak yang nanya sama saya, Pak Temi, kok kayak produktif banget sih nulis buku? Contohnya deh Pak, buku yang pertama Bapak gitu buat ya. Enak ya nulis buku tuh cepet ya, hari ini nulis besok jadi gitu kan. Nah, saya cuma kasih tahu begini. Saya cuma kasih tahu bahwa ketika saya menulis satu buku, mungkin buku awal saya yang pertama kali terbit gitu ya. Buku awal saya yang pertama kali terbit dulu tahun 2008. Saya menulis buku itu berapa tau gak? Saya menulis buku itu kurang lebih 5 tahun loh. Baru menjadi sebuah produk buku. Nah, jadi orang melihat hanya, wah, Temi Nata udah bisa nulis ya. Ya, sama mungkin Natalia belum coba dapat mata kuliah namanya lab. Kalau di Universitas Bunda Mulia ada namanya lab akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Itu semester 5. Nah, mungkin Natalia ini nanti akan menjadi angkatan ketiga dalam mata kuliah yang untuk kurikulum itu gitu ya. Nah, angkatan yang pertama itu di UBM tuh tahu persis banget. Saya pernah cerita bahwa buku itu keluar, itu kan mereka semester 5. Saya mempersiapkan buku itu sekitar 2 tahun sampai 2,5 tahun untuk jadi sebuah buku. Nah, jadi itulah salah satu yang saya bilang tadi. Saya tidak pernah tahu kapan sih mau gitu ya, tapi saya selalu mencicil, sehingga pada saat timingnya ada, saya udah siap. Nah, itulah keteguhan saya dan juga saya selalu semangat, itu yang saya lakukan. Gitu. Berarti kita misalnya ada planning nih, pengen menjadi Big Four atau mungkin kerja di perusahaan-perusahaan internasional lainnya gitu. Dipersiapkan dari sekarang ya Pak, mumpung waktunya kita tuh untuk belajar kayak gitu. Nah, betul sekali, Nat. Nah, berarti untuk mencapai kesuksesan nggak hanya dari usaha diri sendiri aja ya Pak, tapi paling utama banget berarti hubungan kita sama Tuhan ya Pak. Karena yang menentukan juga berarti dari atas. Dan itu kadang-kadang jadi bumper saya. Makanya kenapa saya urutkan itu di nomor 1. Karena kadang-kadang itu menjadi bumper saya saat saya gagal. Karena saya nggak selalu berhasil loh dalam setiap langkah saya. Jadi itulah menjadi bumper saya untuk saya bisa menerima bahwa apa yang saya planningkan dengan baik, yang saya rencanakan itu belum waktunya. Nah, kalian kamu pernah nggak Nat merasa begini misalnya nih? Saya pernah nih ya, kalau saya nih, saya berharap banget mata kuliah ini dapatnya A, gitu kan. Tiba-tiba mata kuliah itu dapatnya A minus. Iya bisa dong, kamu bisa memplanningkan gini. Aduh, saya harusnya lulus nih. Ternyata saya udah berjuang susah-susah nih, mata kuliah ini susah banget. Saya berjuang pengen lulus, pengen C. Ternyata kenyataannya D. Atau mungkin, saya pikir bisa A. Ternyata malah nilai B, gitu kan. B ya, kalau di UBM kan dari A ke B, gitu kan. Nah, kadang-kadang kita kayak merasa, aduh, kok kayaknya nggak adil, kok kayaknya gagal, gitu ya. Nah, itu saya sering ngalamin yang namanya kegagalan gitu. Tapi saya tidak pernah rasa kecewa, karena buat saya, tadi bempernya nomor 1. Saya nggak tahu waktunya kapan, tapi saya udah siapin. Jadi saya tahu, setiap kali saya gagal, saya punya sesuatu nih. Gitu. Itu sih yang membuat saya selalu semangat. Jadi,
Kenapa saya tempatkan itu nomor 1, saya pasang dulu bempernya. Jadi kalau nanti berhasil, saya senang, ya berarti saya udah dipercaya untuk itu. Kalau saya gagal, saya nggak patah semangat, terus Nggak aja kecewa jalan. juga ya Pak, karena tahu nih berarti kan Betul, belum ada waktunya. harapan lagi gitu kan ya Pak. Betul. Jadi aneh kalau saya lihat kadang-kadang ada orang yang suka perhitungan misalnya gini, kayaknya belum waktunya, saya nggak mau mulai dulu, takut rugi nanti, takut saya buang-buang waktu. Ya kalau saya sih enggak, karena buat saya setiap yang saya jalanin pas lagi gagal, ya berarti saya lagi belajar sesuatu gitu. Nah, Berarti untuk keluar dari zona nyaman kan, keluar dari zona nyaman ini penting banget ya Pak, dan buat kita juga jangan terlalu lama nih untuk berada di zona nyaman itu gitu. Mungkin bolehlah sesekali ada di zona nyaman buat kita istirahat dulu gitu kan, kayak mungkin kita udah terlalu lelah banget nih gitu kan menghadapi berbagai tantangan. Nah tapi mungkin bisa nih Pak dikasih tips ya, kalau seandainya di dunia kerja gitu, kita udah nyaman banget nih di posisi 1, pengen dapat promosi dan mungkin dapat kesempatan untuk dipromosiin, cuman aduh kayaknya nggak siap deh gitu kan, karena ada berbagai ketakutan, karena kan kalau kita sendiri makin tinggi kedudukannya, semakin tinggi kepercayaannya, tanggung jawabnya juga makin besar dong kan ya Pak. Nah itu kan kadang pasti ada aja, aduh kayaknya nggak siap deh nih gitu, mau cuman nggak siap gitu kan. Nah itu gimana tuh Pak untuk menyikapi itu semua gitu? oke. Nah, ya ini pertanyaan yang bagus banget ya, memotivasi kalian semua nih. Jadi ketika satu kali ada kesempatan kamu akan naik ya, naik dalam apapun lah, dalam dunia kerja, naik dalam segi orang trust kepada kalian, naik dalam organisasi gitu ya. Kalian harus berpikir bahwa ketika kamu naik itu adalah kesempatan kamu, itu peluang kamu. Saya nggak bisa nih, saya takut. Jangan takut. Bukan artinya juga over percaya diri, bukan. Jangan takut. Ambillah kesempatan, terus untuk selalu bijak, belajarlah dari apa yang tidak kamu pahami, kamu jadi paham. Ya, terus kemudian kamu juga harus punya banyak link untuk kamu bisa belajar, dan terus tingkatkan komunikasi yang efektif, yang ramah, yang sopan, pasti banyak akan yang bantu kamu. Zaman sekarang itu zaman keterbukaan informasi, apa yang nggak bisa, jadi bisa. Besok saya mau disuruh misalnya di challenge sama Natalia, Pak Temi besok itu dong buatin stick. Wah, saya langsung belajar sekarang. Dari orang bisa, dari YouTube bisa, semua bisa ya. Jadi tidak ada sebuah tantangan yang tidak bisa kita coba. Bukan kita pasti lewat semua tantangan ya, enggak. Tidak ada tantangan yang tidak bisa kita tidak coba, harus coba. Nah, tapi apakah berhasil atau tidak memang itu belum tentu. Tapi semua tantangan pasti bisa dicoba. Nah, makanya apa sih kunci-kuncinya? Tadi, kemampuan kamu pribadi. Relasi kamu dengan siapapun. Ya, kamu bisa membina relasi yang baik. Kemudian apa? Pemahaman kamu terkait dengan teknologi. Nah, kamu harus bisa banyak explore. Nah, itu pasti akan membuat kamu semakin nyaman menikmati tantangan yang ada. Karena dengan tantangan, kamu sudah naik level lagi. Nah, kalau saat kamu di-challenge untuk menjadi sebuah pimpinan puncak dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, jangan takut. Berarti memang sudah ada kepercayaan di situ kan. Kamu ditempatkan di situ. Nah, kembangkan tadi. Setelah ada kepercayaan sudah kamu dapatkan, 3 hal. Kemampuan pribadi kamu asah. Komunikasi dan relation kamu harus punya. Penguasaan teknologi yang memadai, kamu harus siapkan diri kamu. Nah, kamu pasti bisa. Tapi kalau gagal, nggak apa-apa. Kalau gagal, kamu bisa mencari apa yang membuat kegagalan bagi kamu. Dan itu ada pembelajaran yang sangat menarik loh. Gitu. Jadi pembelajaran yang Natali dapatkan itu, apa sih pembelajaran yang paling mahal? Pembelajaran paling mahal itu bukan saat kamu bayar uang kuliah. Walaupun mahal ya Nat ya, kalian. Tapi bukan paling mahal itu. Ya, tapi apa? Pengalaman kamu itulah yang paling berharga. Berarti untuk menghadapi semua, mindset juga perlu ya Pak. Saya simpulkan berarti mindset juga perlu gitu. Kalau mindset kita juga nggak mendukung gitu kan, ya tetap aja gitu mau usahanya sebesar apapun gitu. Kalau mindset kita nggak berubah gitu, nggak mau mengikuti arus juga, sama aja ya Pak. Betul banget, mindset itu penting ya. Miliki mindset yang positif. Nah, banyak orang yang sebenarnya mampu bisa, tapi selalu merasa dirinya sempit, kecil gitu ya. Sayang sekali. Ya, Baru kamu kemampuannya bisa harus lebih luas dari yang dia pikirin ya Pak. betul banget. Jadi memang era ke depan ini semakin seru nih. Saya nih selalu bilang ke mahasiswa, ke teman-teman, ke siapapun saya bilang bahwa wah era bisnis ke depan itu sangat menantang. Kenapa?
setelah melewati masa COVID ini atau kita sebut dengan apa ya, era kehidupan normal, itu bisnis itu tanpa disadari secara culture udah berubah. Nah, ditambah lagi kalian adalah generasi Z gitu ya katanya ya. Nah, itu yang memang sangat punya ciri khas sendiri. Mungkin kalau saya lihat taste-nya ya mungkin generasi Z campur-campur dikit lah ke atasannya ya, maksudnya masih mirip. Tapi kalau yang kamu lihat anak-anak sekarang di SMP, di SD, udah diterpa dengan belajar online, kemudian karakter mereka sebagai generasi yang teknologi gitu ya, bisnis ke depan itu luar biasa sekali. Nah, kalau kita yang sekarang ini, kalau saya yang seumur ini sudah males lagi untuk berkembang, wah, saya bisa kalah tempur di tengah jalan nih ya. Nah, kalian pun sama. Challenge kamu tuh bukan cuma si Setiawan di sebelah kamu, teman-teman kampus kamu, teman-teman se-Indonesia yang belajar akuntansi, atau dari luar negeri. Bukan. Kamu kadang harus lihat ke bawah loh. Adik-adik kamu yang sekarang di SD, di SMP, itu challenge kamu nantinya. Nah, mungkin kamu merasa gini, mereka belum bisa apa-apa sekarang gitu ya. Tenang. Setelah nanti 10-15 tahun lagi, kamu siap-siap kalian. Nah, jadi oleh karena itu saya bilang, selalu menantang diri kalian sendiri. Ya, karena tantangan kamu nggak jauh di bawah kamu lihat ke bawah tuh. Mereka sudah siap men-challenge kamu. Ya, itu. Saya selalu begitu. Makanya saya sampai sekarang terus semangat. Walaupun usia maju, semangat tetap harus maju. Nggak mau kalah nih nanti sama Setiawan dan Natali yang udah lulus S1 nanti ya. Jadi semangatnya harus terus. Nah, kalian juga sama. Tantang diri kamu sendiri apa? Lawan saya bukan mereka, bukan ini. Lawan saya diri saya sendiri. Kalau saya untuk memotivasi saya, gimana caranya? Wah, dunia itu makin sulit loh. Lihat ke bawah, udah kelihatan. Wah, yang SD, yang SMP, sekarang di bawah sudah siap menyusul kamu nantinya. Benar banget nih kata Bapak nih, yang tadi. Tidak ada sebuah tantangan yang tidak bisa kita tidak coba. Nah, terus apalagi kan sekarang ini, kata Bapak tadi juga, kultur bisnis sudah berubah, terus kita juga jangan malas-malasan untuk berkembang. Terus nih Pak, saya mau nanya, kan tadi dimention di awal pekerjaannya banyak yang kayak saya tadi bilang. Nah, terus gimana sih Pak cara Bapak buat menyikapi waktunya, atau mungkin gimana cara Bapak buat mengatur time management Bapak di tengah semua kesibukan Bapak itu? Karena kan banyak banget ya Pak, dari dosen, terus aktif di organisasi IAI gitu kan, terus bikin YouTube juga, dan ada praktisi juga ya kan ya Pak gitu kan. Itu kan butuh ngatur waktu sebagus mungkin gitu untuk bisa mengatur semuanya tuh. Jadi nggak ada yang miss satu gitu. Entah gimana ya, itu banyak sih yang bertanya sama saya. Tem, kok kayak tiap hari lu masih kelihatan itu sibuk banget gitu ya. Nah, bahkan pada saat libur, saya bisa sibuk, bisa libur, tergantung. Saya bisa libur, bisa sibuk, tergantung ya, tergantung maunya saya gitu ya. Cuman kalau saya suruh rumuskan apa yang terjadi pada diri saya di dalam hitungan, saya bisa bilang begini. Saya itu selalu mengalokasikan 80% tenaga saya dan konsentrasi saya untuk pekerjaan jangka pendek yang sifatnya memang harus dilakukan dan tidak bisa dipending-pending. 80% contohnya apa? Saya harus mengajar, sudah ada jelas waktunya. Ya kan? Mungkin saya tadi mengajar, kemudian ada rapat-rapat, ada meeting-meeting, itu saya harus alokasikan dan prioritaskan. Jadi 80% waktu hidup saya kerjakan, bukan maksudnya waktu kerja ya, bukan waktu hidup. Waktu hidup pasti ada waktu tidur, ada waktu sama teman main-main gitu ya. Maksudnya di dalam waktu kerja saya 80% saya prioritaskan untuk pekerjaan yang tidak dapat dipending. Nah, tapi 15%-nya saya akan spend tetap secara reguler, harian ataupun mingguan, untuk sifatnya sesuatu yang jangka panjang, tetapi saya tahu tujuannya dan kapan selesai. Misalnya, saya lagi mau buat konten YouTube. Ya, konten YouTube ya. Oh ya, sekalian juga ya, teman-teman jangan lupa visit di YouTube saya. Boleh di-subscribe ya, Pak? Namanya apa, Pak? Subscribe. YouTube-nya di Temi Setiawan. Nah, jangan lupa subscribe. Itu udah ada puluhan video yang saya take gitu ya. Nah, jadi saya akan luangkan waktu 15% dalam hidup saya. Terus 5% apa? Nah, ini yang kadang-kadang orang itu nggak lakukan, tapi saya lakukan. Sehingga orang lihat kayaknya, wah, si Temi bisa ini, bisa itu. Enggak, karena saya udah nabung dari 5%. Apa itu? Lakukan sesuatu yang Anda tidak tahu kapan itu dipakai, kapan itu digunakan. Itu saya. Contoh, saya lagi tiba-tiba lagi mikir nih, kayaknya saya perlu deh
membuat summary tentang topik ini. Kayak mahasiswa itu susah nih belajar topik ini. Saya udah buatin summary dulu. Nah, tapi saya mau pakai kapan atau saya mau terbitin jadi buku kapan, saya nggak tahu. Saya udah mulai mengetik. Nah, ya mungkin sesekali Natalia, Pak, boleh nggak minta materi ini? Oh, saya ada nih, saya kasih. Belum jadi buku. Tiba-tiba orang lihat, wah, Pak Temi dalam 1 tahun membuat 3-4 buku. Hebat banget, kerjaan tiap hari ngetik ya? Ya enggak, saya tidak tiap hari ngetik. Tapi itu cicilan 5% saya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Ya, saya bilang, menulis buku aja kadang-kadang saya bisa 5 tahun loh. Nah, tapi 5% itulah tenaga saya tabungin untuk masa depan. Yang sehingga kalau saya sudah diem aja, sudah jadi. Gitu. Nah, kadang-kadang mungkin orang menghabiskan waktu kerjanya 100% hanya untuk yang dilihat depan aja. Selebihnya saya mau istirahat, saya mau kumpul sama teman dan keluarga, saya mau nyantai-nyantai, mau me time istilahnya gitu ya. Terus mau segala macam. Kalau saya enggak, saya tidak mengabaikan waktu bersama teman, keluarga, makan, istirahat, me time, semua saya punya. Ya. Tetapi dalam waktu kerja saya harus selalu ngeplot. 80% adalah yang urgent. 15% adalah yang tidak terlalu urgent, 5% adalah yang memang itu entah kapan saya mau. Nah, kalau mungkin buat kalian sebagai mahasiswa, saya kasih contoh. 80% fokuskan pada membuat tugas. Belajar mata kuliah. Itu 80%. Pak, tapi saya ada suruh bantu orang tua. Bantu orang tua, 80% juga masuk di dalamnya. Pokoknya atur 80% hidup kamu dalam bekerja ya. Bekerja, belajar. 15% saya harus ngapain? Ya 15% nih, kamu coba belajar apa yang sebenarnya tidak dari nilai mata kuliah. Saya mau ambil bahasa, saya mau ngasah keahlian saya di main basket atau renang, karena saya harus investasi kesehatan nih. Atau bagi yang suka nge-gym, biasanya ya 15% itu dia nge-gym tuh, waktu kerja dia. Buat apa? Biar kayak badan saya tuh fit. Ya itu jangan heran kalau orang yang badannya oke, karena dia menginvestasikan waktu kerja dia untuk mengasah badannya gitu kan ya. Nah, 15%. 5% lagi ngapain, Pak? Kamu harus pikirkan apa yang membuat saya di masa depan itu bisa produktif dan sekarang saya bisa cicil. Wah, saya hobi masak. Pokoknya setiap 5% waktu saya itu pagi, saya pasti akan baca buku resep. Saya pasti akan coba menu baru. Tapi hari ini nggak sempat, ya besok nggak sempat, ya minimal seminggu ada 2 kali saya coba. Kenapa? Karena saya udah lulus nggak mau jadi akuntan perusahaan doang. Saya mau bisnisnya malamnya buka catering. Jadi saya 5%-nya saya udah alokasikan coba-coba resep. Banyak loh anak-anak sekarang banyak nanya ke saya, Pak Temi, saya tuh mau usaha tapi bingung. Saya mau usaha apa ya? Saya skill-nya apa dan seterusnya. Nah itu saya juga lebih bingung lagi. Berarti selama beberapa tahun 5% kamu kemana gitu ya? Nah, jadi menurut saya investasikanlah 5% waktu kerja kamu, bukan waktu hidup kamu lah ya, waktu kerja kamu untuk sesuatu yang kamu nggak tahu kapan. Saya hobi jahit, ya udahlah. Sekarang saya nggak tahu sih kapan mau jahit baju buat orang, tapi setiap malam nih, saya nontonnya nggak cuma drakor doang. Saya nggak cuma nontonin YouTube-nya artis, tapi saya pengen tahu nih, gimana ya kalau potong pola kayak gini, gimana ya jenis bahan kayak gini. Nah, kamu udah memperkaya knowledge kamu dari 5% setiap waktu, baik harian atau mingguan, terserah deh ya. Nah, itu sih tips saya buat teman-teman. Mudah-mudahan 100% waktu kerja kamu bisa split. Jadi kalau nanti one day kamu mau berbisnis, kamu nggak bingung lagi. Kayak sekarang banyak orang bilang, wah modal juga nggak punya, terus juga nggak tahu mau buka bisnis apa. Kalau ditanya, emang kamu skillnya apa? Saya sih nggak pernah tahu ya, saya harus ngapain dan gimana. Nah, itu hati-hati. Ya, karena tadi, kalau kamu memang one day berniat entrepreneur, jangan tanya kapan saya jadi entrepreneur. Nggak perlu. Siapin 5%-nya dulu. Wah, saya suka ini nih, masak, siapin dulu. Ya, mungkin gitu, Nat. Dan Wan. Ya, silakan apa lagi? Berarti ini pembagian waktunya bisa bermanfaat banget untuk mungkin mahasiswa yang nggak aktif di kampus, siapa yang kayak ya mahasiswa kupu-kupu, apa yang kita kenal gitu kan. Betul. Mungkin kalau mahasiswa yang aktif di organisasi kan 15%-nya bisa kita pakai di organisasi gitu. Pengembangan soft skill kayak gitu kan. Untuk mereka yang mungkin mahasiswa kupu-kupu, ya pulang kuliah mungkin bisa melakukan gitu lagi di luar sana kayak gitu. Betul. Sangat bagus banget, Nat, simpulan kamu. Bagi mahasiswa yang udah berorganisasi, kamu sudah investasi 15% loh. Ya kan? Nah, tapi bagi yang belum,
Cari di luar, apa yang 15% yang setidaknya kamu tahu arahnya. Nah, nanti sisanya yang 5% yaitu sebelum tidur, pagi-pagi, nah kamu bisa kerjakan 5% itu. 5% berarti berharga banget ya, Pak. Dicicil bisa jadi sesuatu yang besar banget. Betul sekali. Itu yang saya rasakan dari 5%. Ya. Oke, berarti ya 5% itu istilahnya hobi lah Pak ya buat investasi Boleh. masa depan. Betul. Ya. Saya mau nanya nih Pak, kan tadi Bapak bilang kan 80% itu untuk pekerjaan jangka pendek. Mungkin kayak Bapak nih pekerjaan sehari-hari kayak jadi dosen atau jadi praktisi. Nah, Ya. terus kira-kira jam terbangnya Bapak itu ngaruh nggak sih Pak sama kepercayaan diri Bapak? Oke. Jam terbang itu pengaruh tidak? Saya jawabannya absolutely yes. Jam kerja itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena tadi kita belajar bukan hanya dari berhasil, tapi dari gagal. Jadi jangan kira loh, saya itu banyak berhasil, saya banyak gagal dibanding berhasil. Tapi dari sekali kegagalan itu saya bisa nendang keberhasilan. Gagal, ada saya tendang keberhasilan. Dan jadi ketika kita sebagai praktisi atau sebagai dosen pun sama. Nah, saya menggali apa sih yang membuat saya gagal nih pada saat ngajar ini? Apa sih yang membuat kok mahasiswa sulit menerima? Atau pada saat saya berbicara tentang bisnis, apa yang membuat klien saya gagal dalam memaintain bisnisnya? Saya belajar dari kegagalan itu, dan itu yang menjadi kita lebih mampu. Makanya tadi saya bilang, apa sih yang paling mahal di dunia? Ilmu apa yang paling mahal di dunia ini adalah pengalaman. Ya, jadi bukan uang kuliah. Pengalaman itu yang jauh lebih mahal. Sehingga itu yang membuat kita memiliki value, nilai jual. Ya, jadi orang kalau membayar kita mahal udah nggak ragu, wah ini orang udah oke, gitu kan. Sangat pengaruh jam terbang. Terus gimana nih Pak, kalau misalkan buat mahasiswa-mahasiswa semester akhir nih, kan dia belum tentu kan, belum ada jam terbang kan. Terus gimana dengan dia ntar ditabrak dengan pekerjaannya atau nyari kerjanya kan sekarang juga nyari kerja lagi susah nih Pak. Gimana ya kira-kira? Oke, ya itulah mahasiswa yang fresh graduate itu adalah mahasiswa yang 0 jam terbang. Mulailah jam terbang ke titik 1 gitu. Jadi jam terbang itu memang dimulai dari kalian di fresh graduate. Nah, cuman yang saya kadang-kadang suka agak ketawa sendiri adalah banyak orang yang fresh graduate masuk dalam lingkup kerja dan mereka selalu berpikir kerja itu adalah uang. Jadi nggak mau lembur, kalau lembur harus dibayar, tidak mau ekstra ini itu, karena bagi mereka apa yang dia bayar, ya dia akan keluarkan tenaganya. Itu sebenarnya kadang-kadang saya tidak bisa generalisir 100%. Kadang-kadang itu adalah fatal, salah yang fatal. Kenapa? Karena disitulah peluang kamu harus melihat itu yang 15% tadi. Kamu tidak bisa menilai bahwa sesuatu itu yang dibayar lah yang saya kerjakan. Sometimes yang tidak dibayar itu jauh value-nya lebih mahal. Contoh nih, kamu kerja di kantor pulang jam 6, jam 5, jam 6. Tiba-tiba bos kamu bilang, ikut saya meeting yuk. Saya minta tolong untuk nyatetin meeting saya dengan klien. Nah, mungkin Natalia atau Awan yang nggak paham, misalnya kalau kalian nggak paham, kamu akan merasa bete. Aduh, jam 6 waktunya saya udah pulang, harusnya bisa ketemu teman, ketemu pacar, harusnya bisa makan di rumah, mandi, ngaso, tidur gitu ya. Ini bos minta saya nih untuk nyatetin meeting dia, kayak dia nggak bisa nyatet sendiri aja gitu kan. Nah, salah loh sebenarnya, disitulah kamu punya 15%. Ketika kamu meeting dan kamu mendampingi beliau, kamu belajar banyak dari apa yang diperbincangkan. Dan kamu nambah knowledge yang nggak pernah ada di kelas. Mau di kelas akbi, admin, keuangan, advance, ya, nggak ada. Itu ilmu industri. Nah, itulah 15% saya bilang. Jadi, kalau kamu tadi bilang, Pak, gimana nih kita yang nanti mau lulus, fresh graduate? Ya, jangan takut dengan 0 jam terbang. Itulah starting awal kamu di 1. Nah, jadi kalau kamu kerja kantoran cuma sehari 8 jam dan kamu berharap dibayar 8 jam dan kerja 8 jam, berarti kamu sehari 8 jam. Teman kamu mungkin ngelembur dan ekstra capek sampai jamnya sehari 12 jam. Berarti jam terbang aja udah beda. Dia tambah 4 jam per hari, kamu cuma 1 jam 8 jam. Nah, jadi kalau saya bilang, selama kamu masih baru lulus, itulah masanya kamu belajar banyak. Ya, disitulah serunya untuk menjadi pemula. Dan saya yakin selama jalan yang kamu jalanin sesuai, pasti kamu bisa berhasil di bidang kamu. Apapun profesi kamu. Oke, berarti jangan apa-apa tuh dianggap dengan secara materi ya Pak. Kita harus meningkatkan value dalam diri kita dengan belajar dari, ya mungkin ya kayak tadi Bapak bilang lembur-lembur gitu. Terus ini Pak, saya mau nanya,
Bapak bisa nggak sih kasih saran nih buat kita yang ntar akan jadi fresh graduate yang pasti berpikir nih kalau akuntan itu hanya bekerja di dalam kantor aja, jadi kayak di dalam lah. Nah, padahal kan di bidang akuntansi masih banyak yang bisa dieksplor, kayak Bapak nih jadi praktisi, terus jadi aktif di organisasi juga. Kira-kira ada nggak ya, Pak? Oke, nah saya pernah inform ya bahwa ketika kita kuliah di akuntansi, jangan persempit cita-cita kita. Oh, saya harus jadi auditor, saya harus jadi di konsultan pajak. Enggak, lulusan akuntansi itu terkait bisnis, dia bisa mencakup apapun skupnya. Jalani sesuai dengan apa? Keahlian kamu yang kamu dapat dari universitas dan juga passion kamu. Nah, lulus akuntan itu bisa jadi auditor, pasti. Bisa masuk kantor konsultan pajak, bisa. Bisa menjadi bisnis analis, bisa. Menjadi entrepreneur, bisa banget. Kemudian kamu bisa menjadi di bagian pemasaran, bisa. Nah, jadi apapun skupnya yang kamu suka, jangan khawatir gitu. Jadi jangan pernah melimitasi bahwa aduh, saya lulus akuntansi salah jurusan deh kayaknya. Kenapa? Karena kalau saya lulus akuntansi ini kantor udah pada penuh, udah pada banyak akuntannya. Nah, kamu mempersempit pola pemikiran kamu. Ya, bahkan mungkin ya, saya bilang akuntan di ke depan nanti itu bukan masalah kantor, masalah profesionalitas. Yaitu saya bilang itu kan taste seleranya si generasi yang sekarang itu. Maunya apa? Bekerja tanpa sebuah limitasi ya. Jadi mau tanpa dibatasi ruang gerak, tanpa dibatasi apa waktu, pengen ngatur waktu sendiri. Ya nggak apa-apa, itu mungkin eranya seperti itu. Jadi saya bilang bahwa itu menjadi challenge baru dalam dunia bisnis. Nanti mungkin banyak sekali loh orang-orang akuntan itu yang kerjanya nggak di kantor. Apalagi tiba-tiba digebrak dengan peristiwa apa? Work from home sekarang gara-gara COVID. Orang udah biasa kerja di rumah sekarang. Nah, nanti Natali mau jadi akuntan, mau ngelamar di perusahaan, menjadi akuntan perusahaan, dia pasti belum tentu mau dinego. Nat, mau gak kerja di kantor, masuk jam 9, pulang jam 5? Natali bisa bilang, gak usah Pak, apa sih yang perlu saya catat sini? Kirim pakai Gojek, GoSend. Ya, seminggu 2 kali saya kerjain di rumah. Sambil ngapain? Sambil saya mau bangun bisnis catering saya. Tadi 5% Natali misalnya masak. Nah, jadi pokoknya saya bisa kerja di perusahaan Bapak. Pokoknya dokumen seminggu 2 kali kirim ke saya. Tahu beres akhir bulan. Terus hari-hari ngapain, hari-hari lainnya? Saya mau buka catering. Gitu. Nah, makanya saya bilang tadi ya, akuntansi jangan dilimitasi pemikiran kita bahwa dia akuntan kerja di kantor. Pokoknya jamnya sekian, jadi auditor, konsultan pajak. Enggak. Kadang-kadang sekarang banyak pemain-pemain bisnis ya, baik itu bisnis retail, bisnis jaringan, pokoknya semua background dari accounting itu kita ambil nalarnya. Karena bangku kuliah itu tidak menjamin sebuah keberhasilan kamu, tapi hanya memfasilitasi. Ya, dan ilmu di teori belum tentu sama dengan di industri. Tetapi kenapa kamu harus kuliah lama-lama di kampus? Karena membangkitkan motivasi, membuka wawasan, meningkatkan semangat. Itu yang penting, ya. Karena ilmu semua di Google ada. Mau cari ilmu apa? Di admin audit pajak semua di Google banyak, ya. Tetapi kamu di pola biar kamu bisa tertib waktu, kamu bisa punya jaringan, punya persahabatan dengan teman, punya pola pikir, ketemu dosen-dosen yang sudah berhasil keluar dari lingkup akademis di industri seperti apa. Itu fungsinya yang kamu kuliah. Memperluas relasi ya Pak juga penting. Betul. Relasi, pengetahuan dari orang lain gitu kan. Teknik kamu membina persahabatan dengan teman gitu, mengerjakan tugas kelompok berbarengan, problem solving kamu belajar kan. Nanti kalau di mata kuliah audit suka ada kasus-kasus, mata kuliah sih ada kasus-kasus. Jadi kamu belajar untuk problem solving dengan cara yang ilmiah ya. Bagaimana nih memecahkan masalah ini sebelum kamu benar-benar terjun di industri. Dari tadi kan kita udah bahas banyak banget ya Pak. Nah, mungkin dari teman-teman juga yang saat ini lagi menyusun skripsi atau mungkin yang udah selesai sidang, mau nih ikutin jejak karirnya Pak Temi gitu kan ya, mau bekerja terus aktif juga di organisasi di IAI, terus atau mungkin juga ada dari kita nih mikir perlu nggak sih kita bergabung menjadi keanggotaan IAI gitu. Nah mungkin bisa nih Pak dijelasin tuh. Oke, kalau saya bilang adalah ketika kamu lagi skripsi ataupun lulus gitu ya, bergabung dalam organisasi itu penting. Nggak hanya organisasi di IAI ya, banyak sekali ikatan akuntan dengan spesifikasi yang berbeda. Ada yang pajak lah, ada yang audit dan seterusnya. Akuntansi manajemen juga ada ya. Nah, jadi bergabunglah dalam organisasi sehingga kamu lebih banyak
knowledge, update, link jaringan. Karena yang tadi saya bilang, dunia ini kita jangan limitasi diri kita sendiri. Dengan bergabung di organisasi, kamu membayar sejumlah fee, tetapi setidaknya kamu bisa belajar banyak secara bersama-sama dari apa yang di-sharing dari organisasi itu, gitu ya. Dan yang paling penting apa? Bukan masalah bergabungnya atau kamu join, tetapi kamu bisa meningkatkan value diri kamu sendiri. Ikuti seminar-seminar yang ada, training-training yang ada, ya baik banyak sekarang training gratisan, berbayar, sehingga apa? Value kamu yang meningkat. Itulah peran dari organisasinya kan. Artinya ketika kamu join, bukan hanya jadi membernya yang penting, tetapi kamu bisa update gak diri kamu. Sama seperti zaman sekarang ini, kita kalau nggak join di komunitas gym kayaknya kurang prestis gitu ya, kayaknya kurang enak gitu. Ya bukan masalah joinnya, masalah value-nya ada gak ketika kamu masuk gitu kan. Nah sama, ketika kamu masuk organisasi apapun, bukan masalah bergabungnya, value-nya apa gitu. Harapannya dengan kamu join, kamu bisa upgrade value kamu. Nah, mungkin buat dari kita yang mau join IAI nih, Pak, mungkin mahasiswa bisa nggak sih, Pak? Atau yang udah lulus aja, atau mungkin yang udah berkarir, kayak gitu. Oke. Di IAI itu kalau menjadi keanggotaan itu ada banyak tipe jenjangnya, bahkan bisa start dari mahasiswa ya. Jadi, apabila mahasiswa ingin mengetahui apa aja sih update informasi terkait organisasi, bisa coba cek di link websitenya ya. Di situ kamu bisa lihat, dan yang penting sejak dini pun kamu sudah bisa bergabung menjadi keanggotaan organisasi. Ngomongin website IAI ya nih, Pak. Kemarin sih juga sempat buka-buka gitu. Nah, ada satu hal yang menarik nih buat saya. Apa tuh? Jadi di website-nya disebutkan bahwa seseorang tidak dapat menyebutkan dirinya sebagai akuntan atau menjalankan praktik sebagai akuntan apabila tidak menjadi anggota IAI. Kita berarti yang baru lulus nggak bisa menyebut sebagai akuntan kah, Pak? Atau gimana nih? Oke, mungkin jangan salah menangkap statement seperti itu ya. Kalian yang lulus semua nanti akan menjadi akuntan ya, sarjana akuntansi gitu. Tentunya diharapkan tadi maksud statement seperti itu artinya secara luas ya, kita melihat bahwa jangan kalian merasa puas saja hanya dengan lulus menjadi sarjana akuntansi. Nah, kembangkanlah value kamu, tingkatkan value kamu, bergabung dalam organisasi, update skill kamu. Nah, termasuk kalau di IAI itu ada sertifikasi, salah satunya Chartered Accountant. Nah, itu diharapkan kamu bisa menjadi seorang akuntan profesional ya, dengan mengikuti pelatihan, mengikuti ujian, dan akhirnya mendapatkan gelar CA. Nah, jadi harapannya dimotivasi dari statement itu adalah bahwa ketika kamu lulus jadi akuntan, ingat loh, persaingan kamu nggak cuma di Indonesia, seluruh dunia. Karena akuntansi kan bahasa dunia ya. Jadi persaingan kamu luas banget, tingkatkan profesionalitas kamu. Nah, dengan kamu sudah memegang sertifikat CA, dan dengan gelar CA diharapkan kamu memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, untuk mengetahui misalnya gimana sih syarat untuk bisa CA dan seterusnya, di website-nya juga sudah cukup informatif ya. Jadi kamu bisa cek ke website di IAI, dan di situ kamu bisa cari gimana caranya jadi anggota, gimana mengikuti ujian, itu sudah jelas prosedurnya semua di sana. Nah, harapan dari IAI tentunya ingin merangkul seluruh akuntan memiliki tingkat profesionalitas ya. Bahkan kan dalam statementnya Presiden juga kan sempat menginformasikan bahwa ketika kita menjadi praktisi, kita harus yang profesional loh. Nah, termasuk bagaimana profesi akuntan juga gitu. Makanya untuk profesi akuntan dengan CA itu sangat didukung sekali. Ya, semangat semuanya untuk memperkaya knowledge kamu. Jangan cuma dari itu juga, kalau kamu punya waktu, punya kesempatan, punya biaya, ya kamu tingkatkan juga kemampuan kamu di bidang pajak, audit, dan seterusnya. Menarik banget ya, Pak. Berarti ini benar-benar walaupun panjang podcast kita, tapi banyak banget hal yang bisa kita ambil ya, Pak. Banyak banget hal yang bisa dipelajari dari dunia perkuliahan sampai dunia kerja gitu, sampai dunia bisnis. Terima kasih banget nih, Pak. Udah nggak kerasa ternyata pertanyaan juga cukup banyak dan udah habis pertanyaannya. Gimana, Pak, rasanya ditanyain gitu kan sama mahasiswa gitu, Pak? Ya, pertanyaan saya sih cukup deg-degan ya. Nah, mudah-mudahan jawaban saya bisa mudah ditangkap dan yang paling penting bisa memotivasi. Jadi sama-samalah kita membangun negeri ini, dimulai dari apa yang kita miliki, yang kita mampu. Nah, kita berkontribusi masing-masing. Kalau saya sebagai akuntan, dosen, penulis gitu ya. Nah, kalian juga sama yang lulus di kuliah akuntansi ini, masa depan kalian itu tergantung pada diri kalian sendiri. Dan kalau bisa berkarya juga untuk buat orang lain. Tantangan ke depan nggak makin mudah, makin sulit. Ya, saya rasa mudah-mudahan
saya sedikit bisa memotivasi kalian dengan mendengarkan diskusi kita yang ringan hari ini ya. Oke, Natali dan Setiawan. Thank you Pak, nih udah sedikit banyak nih, udah kurang lebih 45 menit nih kita bincang-bincang. Terima kasih Pak buat waktunya, buat kesempatan. Jangan kapok Pak kalau seandainya sewaktu-waktu kita undang lagi gitu kan, kita tanya-tanyain lagi gitu ya Pak. Oke, pastinya, thank you. Nah, banyak banget nih kan yang bisa kita dapat dari hasil bincang-bincang sama Pak Temi tadi. Nah, kalau dari Awan gimana nih Bang? Wah, kalau dari aku sih banyak banget nih. Jadi misalkan nih, kalau kita ada kesempatan buat naik jabatan atau naik tingkat nih dalam sebuah organisasi, kita tuh jangan takut buat ambil kesempatan itu. Justru dalam kita mengambil kesempatan itu, kita dapat belajar banyak. Misalkan kayak nanti kemampuan pribadi kita meningkat, terus juga kita dapat memperbanyak relasi. Terus kita juga harus meningkatkan pemahaman tentang teknologi, apalagi di dunia sekarang ini kultur bisnisnya sudah berubah. Jangan malas untuk berkembang. Nah, terus ada satu kalimat yang menarik dari Pak Temi. Pak Temi bilang, tidak ada sebuah tantangan yang tidak bisa kita tidak coba. Nah, ini menarik banget karena ya sebenarnya sih apa sih salahnya kita ngambil tantangan? Toh juga kalau berhasil ya bagus, kalau gagal ya kita bisa belajar dari pengalaman itu. Karena pengalaman adalah ilmu yang paling mahal. Gimana nih dari Natalia sendiri? Kalau dari aku juga kurang lebih sama sih, sama kayak Awan. Mungkin aku udah nambahin, kalau dari aku sama kunci kesuksesan gitu tadi. Bener-bener diingetin untuk segala yang kita dapat, segala yang kita pegang saat ini tuh semuanya balik lagi gitu. Semuanya dari atas gitu. Kalau Tuhan gak ngizinin, kalau Tuhan gak kasih juga, kita gak mungkin dapet itu semua kan. Dan dari situ baru dari usaha kita, dari kemampuan kita, dari semangat kita gitu. Dan jangan pernah untuk lelah sih gitu, harus semangat terus, karena kalau nggak semangat juga ya semua keinginan kita tuh ya udah angan aja. Dan juga untuk di dunia kerja sih ini kayak aku banget bener ingetin untuk kerja tuh kalau aku kurang nggak hanya uang gitu kan, nggak hanya uang, nggak hanya sekedar gaji, bonus, bukan secara material deh, tapi justru hal-hal yang nggak ternilai secara material itu tuh yang value-nya justru lebih mahal. Itu setuju banget sih, karena mungkin di saat kita harus lembur, kita harus diminta bantuan untuk hal lain gitu, yaitu kita bisa dapat pengalaman baru dari situ, dapat hal-hal yang mungkin kita nggak akan bisa dapat dari luar sana gitu. Dan juga yang paling penting itu time management. Nah ini penting banget sih buat teman-teman, karena kan sekarang juga ada kuliah online lagi gitu. Mungkin ada yang waktu kuliahnya masih berantakan kan ya, jadi bisa diatur tuh 80% untuk hal-hal utama, untuk belajar, untuk kuliah, untuk ngerjain tugas, atau untuk bantu orang tua. Nah, baru 15% lagi nih kita kembangin lagi untuk hal-hal yang lain. Bisa untuk kita organisasi. Nah, mungkin untuk teman-teman yang nggak ikut organisasi di kampus, nggak aktif gitu, bisa tuh kembangin lagi untuk kegiatan lain gitu kan. Misalnya kemampuan masak, mungkin kemampuan nyanyi, bermain musik, kayak gitu, tuh bisa diasah lagi. Karena siapa tahu beberapa tahun kemudian itu bisa menjadi salah satu sumber pemasukan kita ya Wan. Dan baru yang terakhir adalah 5% ini gitu. Walaupun cuma 5% gitu kan terlihat sedikit, cuman kalau sedikit kita bisa bayangin setiap hari 5% gitu. Itu kita kumpulin sama bertahun-tahun, itu sampai di waktu yang tepat itu bisa jadi value yang besar banget sih gitu. Tuh pembagian waktu yang menarik banget. Nah, kalau dari teman-teman Akasia gimana nih? Apa aja yang didapat? Nah, mungkin bisa ditulis di komen ya, Wan, apa aja yang didapat, apa yang menarik gitu. Nah, udah kerasa banget, kita udah bincang-bincang udah lama banget. Jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe YouTube kita Akasia.UBM Serpong. Boleh juga di-subscribe YouTube-nya Pak Temi Setiawan. Nah, buat Akasia nih yang belum nonton episode perdana, yuk langsung ditonton. Terus juga jangan lupa follow IG Hima Akasia @akasia.ubm.serpong supaya kalian bisa mendapatkan update menarik seputar akuntansi. Terus juga jangan lupa subscribe, like, and share. Pasukan internal UBM, jangan lupa untuk isi kuesioner yang ada di description box di bawah ya. Akhir kata, saya Setiawan. Dan saya Natalia, pamit undur diri, see you! See you!